Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya. Baik, di sini saya akan membahas beberapa soal terkait dengan interaksi sosial. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Marlinda Yuli dengan NPM 33220061, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Timur. Nah, langsung saja kita mulai dengan pembahasan. Pembahasan yang pertama itu apa itu interaksi sosial. Nah, di sini interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara individu dengan kelompok dan antar kelompok. Nah, interaksi ini dapat terjadi secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung atau melalui media. Baik, yang berikut itu jenis-jenis interaksi sosial. Nah, di sini terdapat beberapa jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama itu berdasarkan jumlah pelakunya. Nah, berdasarkan jumlah pelakunya terdapat 3 bagian. Yang pertama itu interaksi sosial diadik itu seperti melibatkan 2 orang. Yang kedua itu interaksi sosial triadik itu seperti melibatkan 3 orang. Dan yang terakhir itu interaksi kelompok itu melibatkan lebih dari 3 orang. Jenis-jenis interaksi sosial yang berikut itu berdasarkan sifatnya. Nah, di sini terdapat 2 sifat. Yang pertama itu interaksi sosial asosiatif dan kedua itu interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial asosiatif itu seperti hubungan yang bersifat positif dan membangun seperti kerjasama, gotong royong, dan akomodasi. Yang sedangkan interaksi sosial disosiatif itu hubungan yang bersifat negatif dan merusak seperti pertentangan, persaingan, dan pertikaian. Nah, yang berikut itu bagaimana berkembangnya keteraturan sosial. Nah, keteraturan sosial merupakan kondisi dinamis di mana masyarakat hidup dengan tertib dan teratur sesuai norma dan nilai yang berlaku. Berkembangnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Nah, berikut beberapa faktor utamanya. Yang pertama itu evaluasi budaya dan norma. Yang kedua itu peningkatan kemajuan teknologi. Yang ketiga itu globalisasi dan interaksi budaya. Yang keempat itu peran lembaga sosial. Yang kelima itu kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir itu tantangan dan dinamika. Nah, dengan memahami faktor-faktor ini dan bagaimana mereka berinteraksi, dapat membantu kita dalam mendorong perkembangan keteraturan sosial yang positif dan berkelanjutan. Baik, pembahasan yang terakhir itu konflik dan kerjasama akibat proses interaksi sosial. Konflik dan kerjasama merupakan 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dari proses interaksi sosial. Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan, sedangkan kerjasama dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil pembahasan saya. Interaksi sosial merupakan proses kompleks dan dinamis yang dapat menghasilkan berbagai macam konsekuensi, baik positif maupun negatif. Konsekuensi ini tergantung pada berbagai faktor, seperti jenis interaksi, nilai dan norma sosial, dan karakteristik individu dan kelompok yang terlibat.